Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Kita bertemu lagi bersama saya dalam mata kuliah kewirausahaan ya, bersama tim kewirausahaan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya, dalam semester ini. Jadi pada pertemuan ketiga ini apa sih bab yang mau kita bahas, yaitu tentang kepemimpinan dan motivasi. Jadi kenapa sih kok ada materi tentang kepemimpinan dan motivasi? Karena menjadi seorang wirausahawan itu harus siap menjadi seorang pemimpin nantinya ya. Kalau kalian bisnisnya, wirausahanya sukses, kan otomatis kalian akan menjadi pemilik perusahaan tersebut, yang menjadi leader atau pemimpin dalam bisnisnya tersebut. Dan yang pastinya selain mempunyai jiwa kepemimpinan, kalian juga mempunyai motivasi yang tinggi untuk bisa memajukan bisnis kalian, usaha yang sedang kalian lakukan sebagai seorang wirausahawan, seperti itu. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu membahas terkait dengan kepemimpinan dan motivasi itu adalah, yang pertama adalah menjelaskan pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausahawan pastinya. Kenapa sih seorang wirausahawan itu harus penting menjadi seorang kepemimpin, mempunyai sifat kepemimpinan gitu kan. Yang kedua adalah menjelaskan perbedaan manajer dan pemimpin. Jadi ternyata kalau kalian menganggap, misalkan dengar kata manajer, dikirakan manajer itu pemimpin. Ternyata manajer dan pemimpin itu dua hal yang berbeda. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah menjelaskan teori kepemimpinan. Yang keempat adalah motivasi dalam kepemimpinan berwirausaha. Jadi 4 hal itu yang tujuan dari pembelajaran ini. Pengertian kepemimpinan itu sendiri ya, menurut Stephen P. Robbins pada tahun 2006, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian itu tujuan. Jadi yang namanya kepemimpinan itu kita mampu untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau bersama-sama kita untuk untuk mencapai tujuan yang sama, seperti itu kepemimpinan. Sedangkan Robert G. Owen pada tahun 2000, kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara suatu pihak yang memimpin dengan yang dipimpin. Jadi ada interaksi ya. Pastinya yang namanya pemimpin itu kan pasti punya orang-orang yang dipimpin kan, nggak mungkin pemimpin itu dia berdiri sendiri mau memimpin siapa gitu, pasti kan dia punya bawahan lah, orang-orang yang dipemimpin. Jadi harus ada interaksi antara pemimpin dengan yang dipimpin, begitu itu kepemimpinan. Terus yang berikutnya, pemimpin adalah orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi dan tindakan kepada orang lain. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin, berarti kita yang harus mempunyai tujuan itu, mempunyai motivasi dan tindakan yang sebutannya nantinya akan dilakukan oleh orang-orang yang kita pimpin. Jadi tujuan, motivasi dan lain-lain itu berasal dari pemimpinnya. Sedangkan orang-orang yang dipimpin itu adalah mengikuti apa yang menjadi tujuan, motivasi, juga tindakan pemimpinnya itu. Kalau sampai bawahan kok tidak manut pemimpin, berarti kan kepemimpinannya tidak berhasil, seperti itu. Selanjutnya adalah unsur-unsur esensi kepemimpinan. Unsur pemimpin atau orang yang dipengaruhi. Unsur-unsur apa aja yang ada di kepemimpinan itu adalah unsur pemimpin atau orang yang dipengaruhi. Terus unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi ya. Kalau unsur pemimpin itu orang yang mempengaruhi, kalau unsur orang yang dipimpin adalah orang yang dipengaruhi. Yang ketiga adalah unsur interaksi atau kegiatan atau usaha dan proses yang mempengaruhi. Jadi harus ada interaksi, baik itu suatu kegiatan atau usaha yang sebutannya untuk mencapai proses untuk mempengaruhi tersebut, harus ada interaksinya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dengan usaha yang kita lakukan gitu. Terus yang keempat adalah tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi. Jadi pada saat kita mempengaruhi orang lain, saat kita memimpin orang lain, kita harus tahu nih tujuannya itu apa, mempengaruhinya. Dia suruh ngapain nih gitu kan sebenarnya. Dia suruh membeli atau dia suruh mengikuti aturan kita, suruh manut dengan apa yang menjadi inovasi kita atau bagaimana, seperti itu. Tujuannya harus jelas. Terus yang kelima ada unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Jadi ada hasilnya ya, berbentuk perilaku atau kegiatan. Dengan kita mempengaruhi, tujuannya ini nih, kita berharap orang itu akan melakukan suatu kegiatan yang kita harapkan untuk mencapai tujuan tersebut, begitu. Paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan mendasar antara kepemimpinan dan manajemen. Jadi yang namanya pemimpin dan manajer itu sebenarnya dua hal yang berbeda, dan pastinya SOP-nya pun juga berbeda juga. Jadi nanti kita akan memilih mengapa seorang wirausaha atau bisnismen itu harus mempunyai kemampuan memimpin, begitu.
Jadi di sini ada tabel yaitu dasar perbandingan kepemimpinan dan manajemen itu. Untuk dasar perbandingan yang pertama itu adalah maknanya. Makna dari kepemimpinan itu sendiri adalah mampu mempengaruhi orang lain berdasarkan keteladanan. Jadi kalau seorang pemimpin itu tidak cuma nyuruh-nyuruh ya, maksudnya mempengaruhi orang lain, kamu harus A, B, C gitu. Nyuruh tapi kitanya sendiri tidak melakukan A, B, C itu. Tapi itu bukan pemimpin. Yang namanya pemimpin itu dia menyuruh A, B, C tapi dia juga mencontohkan kalau dia juga melakukan A, B, C itu sendiri gitu. Sedangkan kalau manajemen itu adalah ilmu dan seni mengorganisir dan mengkoordinasikan sesuatu 5M dan 1C dengan secara efisien dan efektif begitu. Jadi kalau manajer itu tidak perlu mencontohkan, tapi mereka dengan ilmu dan seni mengorganisirnya gitu, dengan aturan-aturannya otomatis orang tanpa dicontohkan juga mereka akan melakukan itu juga gitu kan. Terus atau basic atau dasarnya kepercayaan. Kalau seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya itu basic dasarnya itu kepercayaan. Kalau manajemen itu pengawasan, jadi diawasi. Jangan sampai nih dia teledor, jangan sampai dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan, dia diawasi. Nanti pastinya kalau mereka tidak sesuai dengan atur, dia akan ditegur. Tapi kalau pemimpin itu kepercayaan, percaya aja lah, yang penting saya sudah mencontohkan, mereka tinggal menirukannya begitu. Terus intinya menginspirasi orang lain. Jadi kalau pemimpin terus berinspirasi, sedangkan kalau manajemen tuh mengelola kegiatan atau pekerjaan. Jadi dia tuh kegiatannya mengelola kegiatan tersebut, bagaimana, kapan, dan hasilnya harus seperti apa, seperti itu. Terus powernya mempengaruhi. Kalau manajemen itu menggunakan powernya itu di peraturan dan undang-undang. Jadi sudah tertulislah peraturan seperti apa, undang-undang seperti apa, sanksinya seperti apa. Jadi orang tanpa dicontohkan juga dia akan tetap melaksanakan ya, seperti di perusahaan loh. Kalau di perusahaan kan kita harus menaati aturan-aturan yang ada, harus datang tepat waktu, harus datang jam berapa, kalau melebihi gimana, terus pekerjaan harus deadline kapan, itu kan tidak ada yang mencontohkan kan sebenarnya, tapi kita melakukannya kan ya, karena udah ada peraturan dan undang-undangnya. Sedangkan kalau kita kepemimpinan dalam berwirausaha itu ya mempengaruhi bagaimana kita mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau melakukan itu begitu. Fokusnya mengharapkan terjadi perubahan, menciptakan keteraturan kerja. Kalau manajer itu menciptakan keteraturan kerja, kalau kepemimpinan itu mengharapkan terjadi perubahan. Strateginya proaktif, kalau manajemen itu reaktif. Formulasinya kebijakan yang petunjuk, sedangkan kalau manajemen prinsip dan prosedur kerja. Jadi ada prinsip dan prosedurnya. Yang terakhir adalah perspektif leadership, membutuhkan wawasan jauh ke depan yang baik dan menguntungkan. Sedangkan kalau manajer itu memiliki wawasan jangka pendek yang tajam. Jadi yang penting kalau manajer itu tujuannya apa, sesuai aturannya seperti apa. Jadi jangka pendek aja nih yang dicapai begitu. Yang penting tercapai dulu nih. Nanti baru kita mengusulkan wawasan untuk jangka yang selanjutnya seperti itu. Gaya kepemimpinan itu sendiri itu ada 3 jenis, yaitu otoratik, gaya otokratik, dan gaya demokratik, dan yang terakhir adalah gaya bebas terkendali begitu. Dimana untuk gaya otokratik itu adalah pada umumnya memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Di otoriter lah, lebih otoriter. Jadi dia memberikan perintah-perintah dan bawahannya harus nurut. Kalau nggak nurut awas aja nih gitu. Contohnya itu pada Soeharto, dan ini siapa ini yang luar negeri itu ya? Siapa ini? Saya lupa ini siapa ini. Terus gaya demokratik itu adalah pada umumnya meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Jadi bedanya antara otoratik itu dia pemimpinnya itu memberikan perintah-perintahnya dan bawahannya harus nurut. Tapi kalau demokratik itu si pemimpinnya itu sendiri memberikan kesempatan kepada bawahan atau stafnya untuk memberikan masukan, tapi tetap keputusan ada di tangan pemimpin, itu B.J. Habibie dan Soekarno. Terus yang terakhir adalah gaya bebas terkendali. Gaya bebas terkendali pada umumnya itu memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan pada bawahan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau bebas terkendali itu pemimpin itu cuma jadi konsultan aja, sedangkan yang mempunyai wewenang untuk melakukan suatu keputusan ya bawahannya begitu. Itu tadi definisi dari gaya kepemimpinan. Terus yang terakhir berikutnya adalah pendekatan kepemimpinan model terkini. Model kepemimpinan terkini adalah transformasional dan transaksional gitu. Ada 2 hal lah ya model kepemimpinan itu, transformasional dan transaksional. Ada transaksi, ada transformasionalnya juga. Jadi 2 arah itu.
Terus syarat-syarat kepemimpinan itu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Jadi syarat-syarat pada saat kita harus bisa memimpin itu harus kita punya kekuasaan dulu nih. Kalau kita tidak punya kekuasaan, gimana kita bisa memimpin? Terus yang kedua adalah wibawa. Pastinya ya, namanya pemimpin itu harus punya wibawa dulu. Kalau nggak punya wibawa, ya disepelein dong sama bawahannya. Yang terakhir adalah kemampuan. Ini yang paling penting. Kalau kita punya kekuasaan, kewibawaan, tapi kita kompetensi atau kemampuannya nol, ya sama aja dikibuli juga sama bawahannya atau dibohongi juga, bakal diakalin juga seperti. Jadi syaratnya harus mempunyai kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Menurut Davis pada tahun 1981 menjelaskan 3 keterampilan kepemimpinan, yaitu melaksanakan pekerjaan, bekerja sama dalam tim, dan kerangka kerja usaha. Itu 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang kepemimpinan, orang yang sebagai seorang pemimpin begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti bisa ya lanjutkan. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan materinya. Jadi kita tadi sudah membahas terkait dengan kepemimpinan itu sendiri. Jadi dalam saat kita memimpin, dalam suatu kepemimpinan itu mesti kita bekerja dalam tim. Tidak mungkin yang namanya orang pemimpin itu tidak punya tim gitu kan. Siapa yang mau dipimpin kalau nggak punya tim? Nah, pasti kan ada tim yang sebutannya yang dia pimpin. Tapi tim yang ada itu relatifnya ada 3 hal, yaitu tim yang kompak, ya, antara setiap personil dalam tim itu tuh kompak. Ada juga tim yang kurang kompak dan ada tim yang tidak kompak. Nah, tim yang kompak itu biasanya itu adalah didasarkan pada leader care. Jadi adanya pemimpin yang perhatian kepada timnya, bawahannya begitu. Kalau pemimpinnya aja tidak care, tidak peduli, biasanya bawahannya atau timnya itu cenderung tidak kompak atau malah kurang kompak begitu. Tapi kalau leadernya care itu biasanya cenderung karena care terhadap semua anggotanya, sering menyatukan, sering mengajak untuk berdiskusi dan lain-lainnya, akhirnya kan tim itu juga kompak itu sendiri begitu. Di sini ada sifat kepemimpinan pengusaha dan sifat kepemimpinan motivasi, pemimpin yang motivasi. Di sini sifat kepemimpinan pengusaha itu apa aja sih yang harus kalian miliki saat kalian nanti menjadi seorang pengusaha? Yang pertama adalah harus berkarakter. Kalian harus punya karakter. Harus punya karakter. Karakter kalian seperti apa? Tegas, disiplin, atau yang seperti apa? Memiliki visi pastinya. Visi kalian apa sih dalam perusahaan itu, sebagai pengusaha itu apa? Yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi pastinya. Yang namanya wirausaha itu ya minimal harus bisa ngobrol ya, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Karena menjadi seorang pengusaha atau kepemimpinan itu kan mempengaruhi. Kalau berkomunikasi nggak bisa, gimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi bawahannya, orang lain gitu kan. Yang keempat, semangat pastinya, kemampuan membimbing ya. Pasti yang namanya pemimpin harus bisa membimbing dong. Kalau nggak bisa membimbing, gimana bawahannya bisa dipengaruhi kalau tidak bisa membimbing gitu. Terus berkontribusi pada nilai-nilai kebaikan, kemampuan berkolaborasi ya, harus bisa bekerja tim dan berkolaborasi dengan timnya, mencari ilmu dan win-win solution. Jadi punya win-win solution gitu ya, punya banyak solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh timnya tersebut. Terus pemimpin yang memotivasi. Kepemimpinan erat kaitannya dengan motivasi. Iya, biasanya seorang pemimpin itu harus pandai atau jago memotivasi, karena dengan memotivasi akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Iya, kalau mempengaruhi tanpa motivasi ya orang yang dipengaruhi tidak akan terpengaruh juga gitu. Dengan motivasi kan akhirnya timnya atau orang yang dipengaruhinya itu kan akan lebih semangat untuk sebutannya mengikuti apa yang menjadi tujuannya itu, sehingga akan mencapai tujuan organisasi dengan sangat lebih cepat gitu loh. Terus dalam suatu organisasi, pemimpin sendiri harus memiliki motivasi dan karyawan juga memiliki motivasi bekerja begitu. Jadi dalam suatu perusahaan ya pastinya seorang pemimpin dia harus mempunyai motivasi, dan yang pekerjanya itu harus juga mempunyai motivasi untuk bekerja. Kalau pekerjaannya malas-malasan, nggak mau bekerja, nggak mau mengikuti apa yang menjadi tanggung jawabnya, tujuannya, ya gimana suatu perusahaan itu akan sukses seperti itu. Terus pengertian apa itu motivasi itu sendiri, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau menyalurkan atau mempertahankan perilaku individu begitu. Ada 4 pola motivasi, yaitu assessment motivation, affiliator motivation, dan competent motivator, dan yang terakhir adalah power motivation.
Untuk achievement motivator itu adalah tantangan, kemajuan dan pertumbuhan. Jadi terfokus pada tantangan. Motivasinya adalah agar terjadi suatu kemajuan yang pertumbuhan, maka kita harus menghadapi tantangan tersebut gitu. Terus afiliator motivator itu dorongan melakukan hubungan dengan orang lain, terjadi suatu affiliation atau hubungan dengan timnya itu gitu. Terus kompetensi motivator dorongan untuk berprestasi, untuk pekerjaan, berkompetensi lah sebutannya, bagaimana kita bisa berprestasi sesama tim gitu, sehingga mungkin ya dengan cara berkompetensi, berprestasi, saya akan mendapatkan tujuannya apa nih gitu, agar mendapatkan gaji yang lebih, sehingga nanti kan mereka akan lebih bersemangat nih, dan ya untuk pekerjaan mereka juga akan lebih baik dan akan mencapai tujuan dengan lebih cepat. Terus power motivation adalah dorongan untuk mengendalikan keadaan, mengambil risiko dalam bertindak, dan yang terakhir adalah perlu didukung oleh 3 pola yang lain begitu. Itu 4 pola motivation gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan ya materinya, yaitu pandangan memotivasi pekerja dalam perusahaan. Jadi ada 3 model ya. Yang pertama adalah model tradisional atau Taylor. Itu pekerja dimotivasi dengan insentif atau uang. Jadi misalkan dengan cara dalam kita bekerja dalam suatu perusahaan, terus kita agar mereka kerjanya rajin atau berprestasi, kita beri iming-iming. Sebetulnya kalau kalian bisa mencapai target, kalian akan dapat bonus. Itu adalah model tradisional. Dengan yang kedua adalah model hubungan sesama manusia. Kontak sosial antar pekerja penting. Jadi pastikan bahwa mereka termotivasi karena mereka merasa adanya hubungan dengan teman atau tim atau dengan pemimpinnya itu sangat baik, sehingga mereka akan termotivasi sendiri untuk bekerja keras dan bekerja dengan baik seperti itu. Terus yang ketiga adalah model sumber daya manusia. Pekerja tak hanya termotivasi oleh orang atau ingin puas, tapi juga pencapaian dan makin kerja, manajer bertanggung jawab pencapaian tujuan organisasi dan individu sesuai dengan kontribusi perhatian dan kemampuan individu. Ya, pastinya juga pekerja pada saat kita memotivasi pekerja itu nggak cuma terkait dengan uang ya atau ingin puas, tapi juga kita bagaimana kita motivasi pekerja itu terhadap kemampuannya begitu, bertanggung jawab terhadap mencapai tujuan organisasinya begitu. Jadi bagaimana kita menyemangati mereka. Kalau kalian bekerja dengan sangat baik, maka kita akan mencapai tujuan kita bersama-sama untuk mencapai target omset sebegitu ini gitu. Jadi lebih banyak mengkontribusi perhatian untuk kemampuan individunya. Jadi kita lebih fokus ke kemampuan individu dari pekerja kita itu sendiri begitu. Hierarki kebutuhan atau menurut Maslow itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, fisiologis itu seperti udara, air, makan, seks gitu. Kalau rasa aman, bebas dari ancaman. Kebutuhan kasih sayang atau sosial seperti cinta, perasaan, memiliki hubungan manusia sesama, kebutuhan penghargaan atau esteem, hormat, kemampuan, status dan lain-lainnya itu ya. Terus yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization, yaitu ketumbuh perasaan saling melengkapi dan merealisasikan potensi begitu. Terus motivasi itu sangat kompleks ya, karena kenapa kompleks? Itu ada 3 hal. Karena pertama, tingkat kebutuhan berbeda untuk setiap individu dan berubah menurut waktu. Yang namanya motivasi itu kan naik turun ya. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang enggak, karena kebutuhan dari setiap individu atau itu juga berbeda-beda tergantung dari waktunya gitu kan. Terus cara pencapaian kebutuhan juga berbeda-beda. Setiap orang pasti untuk bisa mencapai kebutuhannya itu juga melakukan suatu hal-hal yang berbeda-beda juga. Terus yang ketiga adalah tindakan yang diambil tidak selalu konsisten begitu. Ya, tidak melulu harus bekerja keras terus untuk bisa mencapai tujuan, juga nggak harus bekerja keras juga. Mungkin mereka punya tindakan apa yang sebutannya bisa lebih efisien, efektif untuk mencapai tujuan tersebut begitu. Tujuan memotivasi pekerja itu adalah mendorong gairah dan semangat bekerja, meningkatkan moral dan kepuasan kerja pastinya, meningkatkan produktivitas ya pastinya, produktivitas para pekerjanya itu sendiri, terus mempertahankan stabilitas dan loyalitas, meningkatkan kedisiplinan pastinya, dan terakhir adalah menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Iya, begitu. Terus meningkatkan kreativitas dan partisipasi ya, dengan memotivasi otomatis para pekerja akan terpacu untuk lebih kreatif dan partisipasi. Itu meningkatkan kesejahteraan. Iya. Terus mempertinggi rasa tanggung jawab, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Begitu.
Terus bagaimana memotivasi pekerja supaya efektif? Kalau tadi kan kita sudah menjelaskan apa sih tujuan dari motivasi gitu kan, itu ada banyak sekali tujuannya. Sedangkan bagaimana sih kita memotivasi pekerja supaya efektif? Ya pastinya ada beberapa cara ya, bagaimana agar pekerja kita itu termotivasi gitu kan. Yang pertama adalah individu sendiri harus termotivasi. Jadi pada saat kita akan memotivasi bawahan kita atau pekerja kita, kita juga harus sudah termotivasi dulu, sudah semangat dulu. Kalau kitanya aja tidak termotivasi, terus memotivasi orang lain, gimana orang lain akan termotivasi? Kita aja tidak semangat begitu. Yang kedua adalah pilih orang yang bermotivasi tinggi. Jadi mungkin dengan melalui orang lain yang mempunyai motivasi tinggi dalam pekerjaan itu, dan menyuruh orang itu untuk memotivasi teman-temannya itu atau pekerja yang lain seperti itu. Terus berperlakuan setiap orang sebagai individu. Perlakukan setiap orang sebagai individu, betul. Jadi kita dalam memperlakukan orang lain itu ya harus adil, tapi sebenarnya adil itu kan tidak harus sama. Jadi perlakukan seseorang itu sesuai individunya, sesuai dengan kebutuhannya. Tetapkan sasaran yang realistis dan menantang. Ingat, kemajuan akan memotivasi ya. Ingat kalau dengan memotivasi itu akan mencapai kemajuan yang cepat. Ciptakan lingkungannya memotivasi. Iya, lingkungannya dulu. Kalau kita sudah ngomong motivasi terus tapi lingkungannya tidak menggairahkan, tidak memotivasi mereka untuk bekerja keras, ya gimana akan termotivasi gitu kan. Berikan hadiah yang adil, ya itu tadi. Kalau memang mau menyemangati mereka, ya berikan suatu bonus, tapi bonus itu harus adil. Siapa saja diperbolehkan untuk mendapatkan hadiah atau bonus tersebut. Terus berikan pengakuan. Kalau memang pekerja kita itu memang potensinya bagus, pekerjaan bagus, ya berikanlah pengakuan kepada mereka sehingga mereka akan merasa dihargai seperti itu. Manajer harus aktif memotivasi bawahannya. Nih, seorang manajer juga, meskipun seorang manajer juga harus mempunyai sifat untuk memotivasi bawahannya. Terus manajer memahami kelebihan dan kekurangannya sebelum menerangkan ke bawahannya. Jadi seorang manajer itu juga harus tahu dulu nih kelebihan sama kelemahannya dulu. Belum tahu kelebihan sama kelemahannya tiba-tiba motivasi, nggak nyambung deh ya. Jadi harus mempelajari dulu kelebihan sama kelemahannya itu apa dulu, baru kita bisa masuk ke motivasinya, sehingga bisa, oh ini kelebihan seperti ini nih, saya motivasi di sebelah sininya, seperti itu. Itu ya, itu untuk materi pada pertemuan ketiga ini terkait dengan kepemimpinan dan motivasi kepemimpinan. Selanjutnya ada tugas ya, coba kalian studi case. Jadi kalian pilih suatu gaya seorang pengusaha, siapa saja yang menurut kalian adalah pengusaha sukses, pengusaha yang luar biasa. Terus kalian lihat gaya kepemimpinan apa yang dia terapkan dalam pada saat dia menjadi seorang pengusaha tersebut gitu. Terus yang kedua ada analisis upaya sebuah perusahaan memotivasi karyawan. Jadi kalian menganalisis suatu perusahaan apalah yang kalian tahu aja, nggak perlu yang nggak tahu, yang kalian tahu aja di mana perusahaan itu dan bagaimana perusahaan itu mencoba untuk memotivasi karyawannya begitu kan, agar karyawannya itu bekerja lebih lebih keras atau lebih termotivasi seperti itu. Begitu ya. Oke, silahkan coba dikerjakan dulu studi case-nya. Materi hari ini sudah dicukupkan saja. Oke.